Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur dapat memasuki minggu yang ketiga bulan September ini, masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami masih hidup, masih kuat sampai hari ini karena Engkau. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Sebab bagiku hidup itu adalah hamasiah dan mati keuntungan. Sekali lagi, sebab bagiku hidup itu hamasiah dan mati keuntungan. Di dalam situasi sekarang ini banyak orang ketakutan mati karena penyakit, karena virus. Banyak juga orang takut mati karena tidak bisa makan, karena sulitnya cari uang, sulitnya cari pekerjaan. Ketakutan itu atau takut mati itu adalah dampak daripada dosa. Sebab sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada ketakutan di dalam diri manusia, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon itu karena ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan. Jadi di mana ada dosa, di situ ada ketakutan. Hari ini saya berikan temanya, jangan takut mati. Sekali lagi, jangan takut mati. Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kematian itu sangat menguntungkan. Sebab apa? Karena kita sudah dijamin pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Kalau mungkin banyak agama-agama mengatakan, ya mudah-mudahan amal perbuatan baiknya diterima. Itu baru semua kata mudah-mudahan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada satu kepastian. Firman Yahweh ini mengatakan tadi bahwa sebab bagiku hidup itu adalah hamasiah dan mati itu keuntungan. Nah, kenapa kita untung kalau mati? Ya, bagaimana supaya kematian itu menjadi untung dalam diri kita? Maka kita harus betul-betul ada jaminan dalam diri kita. Siapa yang menjamin kita untuk masuk surga? Bukan diri kita, bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan juga orang tua kita. Tetapi yang bisa menjamin kita masuk surga itu adalah Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut menghadapi kematian? Pertama-tama, engkau harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosamu. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah menebus dosamu. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 14, nanti saudara bisa lihat di sana, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia membawa korban, yaitu tubuhnya sendiri, tubuh dan darahnya satu kali dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Jadi seberapa banyak pun dosamu, jika engkau datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Dia, dosamu diampuni. Karena ingat, yang bisa menghapus dosamu hanya Tuhan Yesus. Jadi, jangan lagi siapa yang bisa menghapus dosaku, dosa keturunanku. Tuhan Yesus sudah hapus di atas kayu salib, dilunasi. Makanya kata-kata terakhir Dia, sudah selesai. Artinya, penebusan dosa itu sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi, kalau dosamu sudah ditebus, kenapa takut mati? Yakin pasti masuk surga. Yang kedua,
bahwa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut mati, kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, dan engkau mengundang Dia menjadi Raja di dalam hidupmu, maka itu satu jaminan bahwa engkau adalah anak daripada Bapa di surga itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12 dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, siapa yang menerima Tuhan Yesus, dia adalah anak Bapa di surga. Jadi kalau kita anak Bapa di surga, Bapa kita itu tempatnya di surga, maka kita pun tempatnya satu saat di surga. Jadi kalaupun kematian datang, gak usah takut. Kapanpun, dimanapun, itu bisa terjadi. Jangan takut, sebab apa? Ada jaminan daripada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Bapa kita, maka Dia pasti membawa kita masuk surga. Nah, yang berikutnya, saudara, apa yang membuat kita tidak perlu takut menghadapi kematian? Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kekal bagi kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kekal bagi kita. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 yang berbunyi demikian, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Pasti benar-benar dijamin hidup kekal bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalaupun kapan mati, tidak perlu takut, sebab ada jaminan bagi engkau, pasti dibawa masuk surga. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan demikian, Yesus berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, akan hidup lagi. Dihidupkan dari kematian, dibawa masuk ke surga. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, sekarang banyak mengatakan di kalangan kita, kalau ada orang meninggal, Bapak ini sekarang udah berada di surga. Salah, itu nggak benar. Karena orang-orang mati itu masih menantikan di dalam kubur menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Belum dijemput. Jadi kalau misalkan orang sudah masuk surga, begitu meninggal masuk surga, dikatakan lagi duduk di sebelah kanan Bapa, itu namanya mendahului Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri, nanti aku datang lagi menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, saudara jangan salah mengatakan kalau Bapak ini sekarang sudah berada di surga, yang meninggal sudah berada di surga. Belum, ada waktunya. Jadi, yang paling kita pegang adalah Tuhan Yesus menjamin hidup kekal bagi kita mengikut Dia. Jadi dalam situasi zaman sekarang ini, aduh virus di mana-mana, gimana kalau aku tiba-tiba mati? Enggak apa-apa, kalau memang sudah waktunya mati dimanapun. Jangan pikir hanya yang karena virus bisa mati, orang sehat pun bisa mati. Sekarang banyak orang hanya takut sama virus, bukan takut sama Yahweh. Harusnya engkau tidak perlu takut mati. Sebab apa? Kalau belum waktunya mati, dengar ini baik-baik. Kalau belum waktunya mati, sekalipun engkau dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Kalau belum waktunya mati, seperti Daniel dimasukin dalam gua singa, singa pun bisa tertidur kalau belum waktunya. Jadi jangan takut mati. Yang perlu kau pegang, kapanpun kematian itu datang, engkau tidak perlu takut. Sebab apa? Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kekal bagimu. Itu yang paling utama. Hartamu, uangmu, jabatanmu, pekerjaanmu tidak menjamin engkau masuk surga. Ya,
tetapi yang menjamin engkau masuk surga adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan goyah imanmu dengan keadaan yang sekarang ini, aduh gimana ya kalau aku tiba-tiba mati atau kena virus aku nanti mati. Ya nggak apa-apa, kalau memang sudah waktunya mati ya mati, nggak apa-apa. Yang jelas kau harus pegang, engkau ada jaminan masuk surga. Yang berikutnya, ini yang perlu yang saya tegaskan tadi. Orang yang di dalam Tuhan Yesus, di akhir zaman Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nanti kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, ya sudah nunggu dikubur. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang akhir zaman, maka dia akan datang jemput kita. Itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga yang berbunyi, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jelas sekali. Aku akan jemput kamu. Jadi orang meninggal tadi belum masuk surga, masih nunggu dikubur, dalam kubur. Nanti akhir zaman baru ketika kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan jemput kita. Jadi kalau tadi misalkan, aduh kalau saya tiba-tiba mati gimana ya? Ya nggak apa-apa. Berarti kalau kau mati, nggak perlu mikirin uang ini dan itu pekerjaan, berarti selesai pekerjaanmu. Tapi jangan juga supaya cepat mati. Kalau gitu aku minum racun aja, itu masuk neraka nanti. Kalau memang engkau mati, dikehendaki oleh Yahweh itu, mungkin karena penyakit, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena yang lain, yang jelas engkau sudah ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kenapa takut mati? Banyak orang takut mati kenapa? Karena masih banyak dosa, belum hidup benar. Dan juga nanti kalau aku mati, aku selama aku hidup belum berkenan di hadapan Yahweh, pasti aku masuk neraka. Makanya engkau takut mati. Tapi kalau engkau sudah dalam Tuhan Yesus, ingat tadi bahwa dosamu sudah diampuni, dijamin keselamatanmu, dan engkau adalah anak Dia karena engkau menerima Dia dalam hidupmu, engkau anak Dia. Ya, saya ambil contoh sederhana. Anak-anak saya tinggal di rumah saya karena dia adalah anak saya. Kenapa dia tinggal di rumah saya? Karena dia anak saya. Kenapa mereka berhak tinggal di rumah saya? Karena saya adalah bapaknya. Kalau kita anak daripada Tuhan Yesus, kita punya rumah Bapa di surga, maka kita anak-anaknya juga pasti tinggal di rumah Bapa di surga. Jadi sekali lagi, jangan takut menghadapi kematian. Ingat, Tuhan Yesus sudah menjamin hidupmu. Maka selama engkau hidup di dunia ini, tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini akan menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi, supaya engkau tetap hidup dalam Tuhan Yesus, tinggallah di dalam Dia, maka engkau pasti berkenan kepada Dia, dan juga engkau hidup apa yang Dia firmankan. Yang berikutnya, apa yang harus engkau lakukan? Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, aku memberikan Roh Kudus kepadamu, yaitu Roh kebenaran, dan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah yang memimpin kamu setiap saat. Kalau iblis mengatakan takut kamu, Roh Kudus katakan jangan takut. Engkau harus tenang, damai. Apapun situasi di dunia ini, jangan biarkan hatimu gelisah, sebab Roh Kudus memberikan kuasa otoritas kepadamu melawan segala tipu muslihat iblis. Nah, yang berikutnya yang harus kau lakukan, taat melakukan firman Yahweh dalam Mazmur 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa melawan Engkau. Simpan firman Yahweh itu dalam hatimu. Jangan di sini, tapi di hati. Kalau engkau simpan firman Yahweh di hatimu, hatimu tenang, damai, melangkahlah sesuai dengan firman itu. Ya, jadi
Kapanpun kematian itu datang, kau tidak perlu takut. Sebab apa? Kau hidup sesuai dengan firman. Saya ambil contoh. Kalau orang naik kendaraan atau menyupiri mobil atau motor, kalau dia punya SIM, STNK, ada razia, dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena lengkap perlengkapan aturan pakai kendaraan. Begitu juga dalam hidupmu, jika engkau hidup sesuai dengan firman, tinggal dalam Tuhan Yesus, engkau dipimpin Roh Kudus itu setiap saat. Engkau tidak perlu takut. Kapanpun, dimanapun, kapanpun Tuhan datang jemput kau, engkau berkata, terima kasih Bapa. Berarti tugasku di dunia selesai. Jadi nggak usah takut. Baik siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, pemuda, tidak perlu takut. Siapapun tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena ada jaminan dari Tuhan Yesus, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka hiduplah di dalam Dia, hiduplah dalam firman, berjalanlah dengan pimpinan Roh Kudus. Pasti engkau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Kami bersyukur. Hidup yang kami miliki sekarang bukan hidup kami lagi, tapi Tuhan Yesus yang